Emang jadi sebuah fenomena ya ketika BYD datang bawa passenger car, apalagi si Dolphin ini yang harganya 425 juta dengan kemampuan macam-macam. Iya, ya tapi kan? di harga segitu sebenarnya sebelum dia datang udah ada pemainnya duluan nih, si MG4 EV yang ketika launching harganya juga fantastis gitu. Karena dari angka 600-700 juta tiba-tiba turun ke 400 jutaan. Iya kan? Iya, benar. Jadi mumpung lagi di IMS nih. Iya, seperti biasa ya. Iya. Kita lakukan komparasi kecil-kecilan di event ini. Yoi. Gua bahas BYD Dolphin, lo bahas MG4 EV. Oke, cus. Selamat datang di Autofun Indonesia. Si BYD Dolphin ini dimensinya kurang lebih hampir sama lah sama si MG4 EV. Dia panjangnya sekitar 4,29 meter, lebarnya 1,77 meter, dan tingginya sekitar 1,5 meteran lah. Sementara untuk ground clearance-nya sendiri, dia ada di 2,7 meter, yang mana itu lumayan panjang juga ya sebenarnya. Mungkin untuk memaksimalisasi si ruang kabin dan mengakomodir si baterainya yang ada di tengah sini, teman-teman. Sementara dari segi eksteriornya sendiri, BYD Dolphin ini lebih punya karakter yang ekspresif lah ya gitu. Dari segi penampilannya, mungkin nggak banyak orang yang bisa langsung senang melihatnya gitu, nggak benar-benar mudah untuk diterima mata, tapi sebenarnya dia lucu juga gitu bentuknya. Dia kelihatan cukup eksperimental gitu ya, terus pakai dual tone, lampunya tiba-tiba kotak di sebelah sini. Di saat mobil-mobil lain shape-nya itu lebih ke lancip-lancip, dia pakai headlamp yang cenderung agak persegi, terus siluet dari samping juga dia kelihatan cukup unik gitu. Dan di belakang si motif lampunya juga dibikin kayak menyilang-nyilang gini teman-teman, dan nyambung di tengah. Nah, jadi emang overall si penampilannya tuh cukup lucu gitu arahnya, lebih ke eksentrik gitu teman-teman. Yep, kalau kita bicara soal dimensi, si MG4 EV ini memang 11-12 banget lah sama si BYD Dolphin, dimana dia panjangnya 4287 mm dengan lebar tuh sekitar 1800-an mm. Jadi ukuran eksterior ini sebenarnya mirip. Dan MG4 EV sama BYD Dolphin, mereka juga punya ground clearance yang kayaknya rendah-rendah banget, mobil-mobil ceper, dimana MG4 EV ini yang paling ceper di antara keduanya tadi. Dia punya ground clearance cuma 117 mm, ketika si BYD Dolphin dia punya ground clearance sekitar 135 mm. Terus kalau kita bicara soal desain, dua-duanya boleh dibilang sama-sama ekspresif ya. Ketika BYD Dolphin tuh arahnya lebih arah yang cute, arah yang chic gitu. Ini lebih ke arah yang sporty, sharp, terus garis-garisnya lebih tegas-tegas. Jadi ada arahan yang berbeda, itu bagus atau enggak balik lagi sama selera masing-masing. Tapi dari gimmick-gimmick gayanya ini seru juga, apalagi di bagian belakang nih. Terutama di lampu-lampu positioning light-nya yang ini kalau malam kelihatannya seru banget nih, si garis-garisnya. Terus kalau kita lihat detail itu kayak kebagi jadi dua bagian, di mana ada bagian dalam warna hitam terus ke cover sama mika bening, jadi kelihatannya tuh 3 dimensi banget gitu sih bagian lampunya. Terus spoilernya nggak pakai spoiler split gini, jadi arah gaya MG4 itu mungkin cenderung ke rasa-rasa atau nuansa-nuansa yang lebih sporty dan sharp gitu ketimbang BYD Dolphin yang arahnya cenderung mungkin lebih ke cute dan chic dan manis gitu. Nah, soal motor listriknya si BYD Dolphin ini boleh dibilang agak lebih unggul lah gitu. Dia punya baterai yang sekitar 60-an kWh dengan jarak tempuh 490 km, yang mana itu angka yang cukup besar lah untuk mobil segede gini ya teman-teman. Dan tenaganya juga tergolong besar juga. Dia punya tenaga 203 PS dan torsi 310 Nm. Makanya klaim akselerasinya pun 0-100 km per jam itu diklaim sekitar 7 detik. Ini mobil mestinya cukup kencang ya teman-teman dengan power seperti itu. Sementara untuk charging portnya sendiri, selain AC charger, dia juga support DC fast charger sampai 80 kW. Jadi memang kecepatan chargingnya bukan yang terbaik di kelasnya, walaupun udah cukup cepat juga sih mestinya di angka segitu ya. Buat si powertrain ya MG4 EV ini, kalau kita bandingin sama Dolphin, BYD Dolphin itu di atas kertas nggak bisa dibilang lebih unggul karena tenaganya lebih kecil, di mana dia punya output tenaga cuma 170 PS dan torsinya aja 250 Nm. Untuk baterainya sendiri juga nggak lebih unggul, 51 kWh dengan jarak tempuh juga akhirnya nggak lebih besar dari BYD Dolphin, di mana
klaimnya ini cuma sampai 425 km. Ya, walaupun angka itu tetap angka yang cukup besar ya, 400 km lebih itu masih cukup jauh lah jaraknya. Dan satu hal lagi, kemampuan untuk chargingnya, dia pakai charging DC, bisa AC, bisa DC fast charger, di mana kapabilitas fast chargingnya itu bisa nerima sampai 117 kW. Sama kayak eksteriornya, si BYD Dolphin juga punya tema interior yang cukup ekspresif juga. Dan kelihatannya emang agak unik, nyentrik gitu ya teman-teman, karena dia juga menyesuaikan sama si namanya, Dolphin. Jadi banyak elemen-elemen yang ngikutin shape-nya lumba-lumba teman-teman. Kayak handle pintunya bentuknya seperti ini, kayak sirip lumba-lumba ceritanya. Terus kalau kita perhatiin juga si kisi AC-nya itu agak lain dari yang lain nih, kayak putaran Baygon. Terus dari segi pewarnaannya juga di sini cukup colorful ya, jadi ada padanan warna hitam, terus biru gitu, ngikutin si eksteriornya. Kalau misalnya ini eksteriornya biru, ininya juga biru. Kalau misalnya yang warnanya ungu, dalamnya juga ada campuran ungunya. Jadi silang-silang warnanya tuh ya memang lucu aja gitu teman-teman. Cukup seger lah gitu untuk dilihat. Tapi ya balik lagi ke selera teman-teman, bisa jadi hal-hal yang bener-bener nyentrik seperti ini cukup segmented untuk beberapa orang. Nah, terus kita lihat juga di sini dia udah punya panoramic glass roof yang cukup besar, walaupun bukan sunroof ya teman-teman, jadi nggak bisa dibuka, jadi dia cuma kaca doang, tapi ini cukup besar ukurannya, lumayan bikin kabin seger lah ya untuk segede gini. Terus yang kerasa di sini juga build quality dari si interiornya ini kerasa cukup solid lah teman-teman gitu, material dan panel-panelnya tuh cukup kokoh gitu. Jadi kalau di level mobil Cina mungkin gua sepantarkan si BYD ini seperti Chery lah gitu, punya kualitas yang cukup solid. Terus posisi duduknya sendiri, ini kiri kanan joknya anyway udah elektrik ya, baik passenger maupun driver seatnya. Terus kita tes nih ya, ada tilt steering dan ada telescopic steering juga yang lumayan jauh kita bisa atur. Ini posisinya ergonomis juga lah teman-teman, walaupun kita cenderung emang kerasa rendah gitu, duduknya rendah sedan, tapi ini ergonomis lah untuk menggapai si setirnya gitu. Sementara headroomnya juga masih banyak nih di sini. Terus soal fiturnya, BYD Dolphin ini yang cukup menarik adalah semua line up BYD ya sebenarnya adalah head unitnya. Dia pakai head unit yang cukup besar, walaupun ini adalah yang terkecil dari line up BYD, yaitu sekitar 12-an inch. Tapi yang menarik itu adalah semua head unitnya bisa di-rotate seperti ini teman-teman, dari landscape jadi vertikal. Nah, jadi kita kalau mau nonton atau misalnya mau kontrol sesuatu lebih simple seperti handphone kita sendiri ya bisa kita atur lewat sini. Terus salah satu fitur yang bisa diatur dari sini itu adalah ventilated seat. Kita pun bisa ngatur itu dalam beberapa level nih, kayak dinginnya kita bisa atur di level 1 atau 2, baik di passenger seat maupun di driver seat. Jadi udah cukup lengkap lah ya dengan fitur ventilated seat di Indonesia ini, kepake banget pastinya biar adem. Terus selain itu kita bisa atur banyak hal lagi tentang mobil ini. Dan juga si mobil ini tuh udah punya koneksi Android Auto dan juga Apple CarPlay tentunya. Jadi konektivitas ke sini cukup mudah dan menunya udah cukup banyak lah di sini teman. Rotate lagi nih, balik lagi. Tapi memang si screen ini kelihatan ini banget ya, jomplang banget ya teman-teman dengan screen yang ada di depan mata kita. Jadi bukan karena ini besar dan ini jadi kelihatan kecil ya, tapi memang bener si kokpitnya tuh kecil banget gitu untuk ngeliatin kayak kecepatan, jarak tempuh, baterai dan lain-lain. Memang simple banget di sebelah sini dan agak kontradiktif gitu si gayanya antara yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Tapi ya dengan adanya ini pun udah oke banget lah teman. Terus kita lanjut lagi, di sini tombol-tombolnya juga penempatannya cukup unik teman-teman, sampai ke selektor gearnya juga pengoperasiannya lucu. Jadi dia diputer seperti ini dan nyatu sama tombol-tombol yang lain gitu loh. Sama electronic parking brake juga semuanya dibikin bentuknya bulat-bulat sampai ke auto hold-nya juga. Jadi tema-temanya tuh memang eksentrik lah. Oh ya, di sini juga ada wireless charger anyway. Tuh sebelah sini ya. Oh ya, dia juga tentunya udah dilengkapi oleh ADAS ya teman-teman. Dia ADAS-nya cukup lengkap, dari mulai adaptive cruise control udah ada, lane keeping assist-nya juga udah ada. Terus kalau kita rem otomatis belakang juga udah ada, begitupun rem otomatis yang depan. Jadi boleh dibilang ADAS dengan kelengkapan seperti itu udah termasuk yang canggih lah di masa sekarang.
Kalau masuk kabin visualnya juga beda dari Dolphin. Ketika Dolphin cheerful, lebih seru gitu, lebih playful. Ini arahnya cenderung serius gitu teman-teman. Garis-garisnya lebih lurus-lurus, lempeng-lempeng, datar, terus nggak terlalu banyak lekuk-lekuk yang macam-macam gitu. Nah, dari build quality-nya sendiri boleh dibilang sebenarnya 11-12 lah sama si Dolphin. Material-materialnya, potongan-potongannya itu rapih dan kerasa solid. Kita juga tetap dapat kayak material-material yang bikin kerasa mewah, dari soft touch, udah gitu, finishing piano black. Itu visualnya mewah. Cuman kalau dari sentuhan-sentuhan, kalau kita compare ya, si Dolphin itu sedikit lebih menarik lah gitu, sedikit lebih menggugah, dimana dia punya pemilihan material yang lebih, ya tadi, lebih eksploratif juga. Kalau tadi kan kita bisa lihat dia pakai bungkusan-bungkusan di dashboard yang kayak suede gitu. Ini nggak terlalu banyak hal-hal seperti itu gitu teman-teman. Lebih cenderung yang arahnya tuh konvensional gitu, walaupun bentuk setirnya menarik sih, 2 spoke gini kiri kanan, dan si visualnya lagi kerasa lebih lowong-lowong juga karena konsol tengahnya dia nggak nyambung sampai belakang tapi dibikin kepisah, dan ini ada storage lagi di bawah, jadi nggak terlalu padat gitu di bagian tengah. Dan ini posisi duduk sip banget sih, bisa bikin rasanya tuh rasa-rasa kayak naik sports car mungkin ya, karena datar, kaki selonjoran, tapi si setirnya bisa dibikin menjangkau tangan yang lebih nyaman gitu. Posisinya tuh pas gitu, nyampe ke tangannya enak, ke kakinya juga agak selonjoran tapi tetap kejangkau semuanya. Dari sisi ruangnya kita pakai Helmi aja ya. Nih, oh ini udah ada. Kalau kita lihat dari ruang-ruangnya nih, karena dia nggak punya sunroof, nggak ada panoramic roof, polosan aja, jadi headroomnya tuh kelihatannya melimpah banget ya, Mi. Yoi, nih. Coba. Nih, 9. Tambah 3. 12. Sekitar 12 jari, jauh sih, jauh banget sih ini. Jauh gitu. Jauh. Ketimbang Dolphin memang kerasa kayak lebih panjang ya ke atasnya. Oke. Untuk fiturnya, dari gimmick-gimmicknya tuh nggak seatraktif Dolphin juga nih si MG4. Dia arahnya lebih serius juga. Kayak tombol-tombolnya minimalis banget. Di bagian dashboard tuh hanya di bawah ini nih, di bawah sistem infotainmentnya. Di bagian konsol tengah yang tadi saya bilang lowong, itu juga hanya ada selektor gigi sama rem parkir. Udah gitu sih, sistem infotainmentnya juga nggak sebesar yang punya Dolphin. Dia nggak bisa diputar-putar juga, fix begini, dan dimensinya nggak besar gitu. Apalagi sih layar instrumentasinya itu juga sama-sama imut gitu. Jadi untuk visualnya akhirnya minimalis jatuhnya, minimalis dan serius. Tapi memang ini arahnya kelihatan serius karena lihat nih, si interface sistem infotainmentnya juga warnanya cenderung monoton, udah gitu grafisnya itu cenderung serius aja, cenderung yang dibikin simple gitu. Lalu untuk fitur-fitur lainnya seperti kenyamanan, ini ada electric seat tapi hanya untuk sisi pengemudi. Ketika sisi penumpangnya sendiri masih manual nih gitu. Dan ADAS-nya juga lengkap, dari adaptive cruise control, emergency braking dengan warning dan collision aktifnya. Untuk rear cross traffic alertnya dia juga ada warning, tapi ada alert sama braking, jadi bisa ngerem juga. Adaptive cruise control tadi seperti saya bilang ada, itu juga lengkap sampai traffic jam assist, dimana dia bisa beroperasi di kecepatan rendah. Cuman si lane keeping assist-nya mungkin nggak yang benar-benar aktif ya. Kalau kita lihat di sini ya, karena ada alert sama emergency lane keeping, emergency gitu, ketika mungkin dia untuk koreksi dari ketika pindah jalur tapi nggak ngasih sign gitu misalnya. Cuman ya itu cukup lengkap lah, dan spot warning juga ada, jadi ADAS-nya ada dan lengkap buat zaman sekarang gitu teman-teman. Oke, sekarang di row keduanya. Di row keduanya juga sama seperti di depan, kerasa cukup roomy, cukup lega. Dan kita lihat nih headroomnya, oh ternyata ketika dihitung jari tidak selega itu, tapi secara visual cukup terasa lega dan lebih kerasa lega di depan ternyata teman-teman.
Tapi ini masih lumayan buat tinggi gue yang 170 cm, tidak kesempitan untuk duduk di sini. Si visibilitas jendelanya sendiri memang cenderung bukan yang besar gitu ya teman-teman. Dia sama bahu juga ini masih cukup sepantaran gitu ya. Jadi visibilitasnya tergolong yang agak bahu-bahu tinggi gitu teman-teman. Tapi nggak bikin puyeng juga ya kalau misalnya sekilas di sini. Masih kelihatan enak lah karena jendelanya mungkin manjang sampai ke bagian sini gitu loh. Terus soal legroomnya sendiri, ini tadi posisi duduk gue, terus ini masih cukup banyak ke depan. Jadi masih cukup maksimal lah untuk legroom. Overall secara ruang ini masih cukup banget buat segmen mobil ini. Terus kalau misalnya si bangkunya sendiri, pengaturannya dia sandarannya habis sampai sini. Memang tidak terlalu rebah tapi masih cukup. Mengingat si joknya pun ini tergolong empuk sih teman-teman, cushionnya enak, empuk banget sih sebenarnya. Terus bangkunya juga cukup suportif dan ya cukup nyaman lah untuk duduk di sini. Ya. Kita ukur nih di belakangnya, Mi. Gimana, Mi? Sebenarnya duduknya agak beda-beda tipis sih. Cuman emang secara headroom lebih leluasa sedikit banget. Lebih leluasa sedikit banget. Secara legroom dia lega juga sebenarnya, cukup ekstra juga kan besarannya, dengan ini ada 8 jari juga. Terus bangkunya sama-sama suportif. Dia enak juga. Kalau ngomong decknya sih juga sebenarnya mungkin kerasa lebih enak di BYD ya, sedikit. Di sini mungkin agak jongkok sedikit. Lantainya lebih kerasa tinggi, tapi nggak jauh gitu loh, bukan sesuatu yang signifikan. Masih tetap enak. Cushion bangkunya juga masih enak. Sandarannya juga dia cuma ada satu setelan kayak Dolphin persis. Jadi ya kurang lebih sebenarnya nuansanya duduknya nggak beda jauh lah bagi gua. Dan ini headroomnya sebenarnya ngasih visibilitas yang kayaknya ketimbang si Dolphin, visibilitas ke depannya tuh lebih leluasa sih menurut. Lebih leluasa karena jendela gitunya. Jendela besar, terus nggak ada, walaupun dia nggak ada sunroof ke atas, tapi headroom jadi berasa longnya full gitu. Betul. Itu juga Dolphin kan headroomnya agak gini nih, cedok, betul. sunroof gitu kan. Gitu. Coba kalau pengen lihat jendela sedikit. Tinggi. Ini tipenya sama nih sama Dolphin. Agak-agak tinggi gitu ya. Dia agak tinggi, tapi dia manjang kacanya gitu. Iya kan? Iya. Gitu. Sekarang kita lihat bagasinya ya. Nah, ini cukup spacious lah ya untuk mobil segede gini. Walaupun memang kalau kita lihat jarak dari bawah sampai bibir bagasinya ini cukup tinggi, sehingga mungkin kalau kita mau ngangkat koper yang agak besar dan berat-berat itu agak effort sedikit untuk angkatnya ke sini gitu teman-teman. Tapi ini menarik juga bagasinya. Dia punya 2 level storage. Ini di sini ada pertama yang di sini, kedua ada lagi storage tertutup di sini, ditambah ada jaring-jaring khusus nih buat nyimpen barang. Dan kalau kita buka lagi yang ketiga adalah di dalam sini ada tire repair kit teman-teman. Nah, jadi nggak dapat ban serep tapi ada tire repair kit. Tapi so far ini bagasinya cukup fleksibel dan fungsional juga ya. Kita cek bagasinya nih. Sama-sama nggak ada electric tailgate, jadi bukanya masih manual. Coba langsung ke notice tuh si bibir bagasinya. Dia kerasa lebih rendah dan jarak dari bibir bagasi ke bumper itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi mungkin ketika angkut-angkut barang bisa jadi akan kerasa lebih mudah, nggak berpotensi ngerusakin cacat di bagian bumper gitu teman-teman. Jadi ini aksesnya kerasa lebih mudah dan dekat lah gitu dari bawah ke atasnya gitu. Terus kalau kita lihat isinya, dia sama-sama nggak ada spare tire tapi pakai tire repair kit gitu. Dan kalau tadi ada beberapa layer, ini nggak sebanyak itu ya lapisannya, cuman ya masih kehitung lumayan lega sih. Kalau kita lihat bandingin juga, malah ini kerasa lebih lebar-lebar dan sedikit lebih dalam gitu. Walaupun nggak jauh-jauh amat bedanya. Dan pemisahan bangkunya dia ada split 60-40 gitu teman-teman. Jadi bagian covernya ini juga bisa ditambahin, jadi tinggal ngelipat gini bisa untuk ke
bagian atasnya, sehingga mungkin bisa nyimpan barang-barang lain yang tipis-tipis gitu di bawah sini, tapi bisa dibikin aksesnya tinggi dan datar ke bibir bumper gitu teman-teman. Jadi di kelas EV 400 jutaan kecil nih antara BYD Dolphin sama MG4 EV, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Kalau lihat-lihat sih tadi, kalau lihat-lihat sih kita lihat bandingin spek on paper ya, akhirnya jauh lebih menarik si Dolphin. Daya tempuhnya lebih jauh, mesin powertrain tenaganya lebih besar. Kalau kita lihat ground clearance, walaupun sama-sama ceper tapi dia juga lebih tinggi. Iya, gitu. Benar. Dan banyak fitur-fitur yang cukup eksentrik lah ya gitu, dan cukup banyak gitu ya di panoramik gitu, benar. Terus interior juga ekspresif, walaupun kalau soal desain itu balik lagi sama selera masing-masing ya. Betul. Satu arahnya serius dan sporty dan precise gitu. Yang satu arahnya lebih cute, lebih fun, lebih chic, lebih seru. Betul, gitu. Betul banget. Jadi antara dua itu silakan teman-teman lebih cocok sama yang mana. Komentar di bawah juga jangan lupa. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Kalau mau nonton yang motor bisa ke Motovun Indonesia. Atau berita lebih lengkap bisa juga kunjungi ke website kita di di AWW atau AWW by Siamaki. Atau kalau mau berita lebih lengkap juga bisa kunjungi website kita di autofun.co.id. Betul. Helmi Alfirandi pamit. Saya Ahmad Karim pamit. Ciao. Ciao.